فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan pada Allah, kita akan masuk ke pembahasan, yaitu setelah Madatun Nahwi, pelajaran dasar dari ilmu Nahwi, kita masuk kepada ilmu yang biasa dipelajari di berbagai marokizil ilmiah dan sekolah-sekolah diniyah dalam masalah Nahwu, yaitu Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Karena Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini syarahnya banyak sekali, dan sebagiannya itu terasa susah bagi ikhwah, maka ana susun sendiri dengan semoga bahasanya tidak susah. Baik. Ini baru juz pertama. Kita langsung aja kita masuk ke muka surat yang ke-7, yaitu setelah muqaddimah innal hamdalillah dan sebagainya, kita masuk ke muka surat yang ke-7 di sini. Summa innallaha subhanahu wa ta'ala, kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qad dhamina li ibadihin najah, telah menjamin, dhamina yaitu menjamin untuk para hambanya an-najah, pakai hak berarti apa? Kejayaan. Najah yaitu kejayaan, keberhasilan. Wan najah itu tak marbutah, keselamatan. Wal hidayah yaitu petunjuk atau bimbingan. Madamu, selama mereka itu yatamassakun, berpegang teguh, bi kitabihil aziz, dengan kitabnya yang mulia. Berpegang teguh, selama mereka itu berpegang teguh dengan kitabnya yang mulia. Insya Allah dalil-dalil masalah ini ma'ruf, dibahas dalam kitab yang lain. Wa sunnati nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala fahmi salafis soleh, berdasarkan pemahaman para pendahulu yang soleh, 3 generasi pertama itu. Radhiyallahu anhum. Wasuluki asarihim, dan menempuh jejak-jejak mereka. Wa kullu dzalik, itu semua yaitu berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dengan pemahaman salafus soleh dan mengikuti jejak mereka, laisa biyasir, itu tidak mudah. Tadi sudah ke sana. Ada. Cepat ya. Itu semua tidak mudah. Illa liman waffaqahullahu ta'ala, kecuali untuk orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan bersandar kepada kekuatan sendiri, kecerdikan sendiri, kehebatan hafalan sendiri, bukan. Dan yang semacam itu, tapi dengan taufik Allah Ta'ala. Bitashili alatil ilmi, dengan memudahkan, yaitu Allah memudahkan dirinya memiliki alat-alat pengetahuan bihadhil umuris salasah. Pengetahuan tentang apa? Tentang ketiga perkara ini. Alat-alat untuk mengetahui 3 perkara ini. Untuk mengetahui Alkitab, mengetahui As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, yaitu alat untuk mengetahui bagaimana pemahaman salaful ummah terhadap Quran dan Sunnah. Baik. Itu yang pertama, taufik dengan itu. Kemudian wa taufiqi lil amali biha, dan taufik untuk mengamalkannya. Karena kalau sekedar tahu tapi tidak mengamalkannya, seperti Yahudi, nanti boleh terlaknat dan dimurkai, boleh jadi karena hanya punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Maka bagaimana agar selamat dan agar berjaya? Ya, mendapatkan taufik kedua, yaitu untuk mengamalkannya. Bukan sekedar beramal tanpa ilmu seperti Nasara sehingga tersesat, tapi punya ilmu dan punya amalan. Ba'da ma'rifatiha, setelah dia mengetahui ilmu-ilmu tadi. Wa min ahammi alatil ilmi biha, dan termasuk alat-alat untuk mengetahui ketiga perkara tadi. Yang paling penting, termasuk ilmu alat yang paling penting, ilmu lughatil arabiyah,
ilmu bahasa Arab. Ya. Tashil, pemudahan, yaitu Allah memudahkan untuk orang yang Allah Ta'ala diberi taufik oleh Allah Ta'ala dengan dimudahkan memiliki alat-alat untuk mengetahui 3 perkara tadi. Jelas kita perlu alat untuk memahami Al-Quran yang dihafal dan sebagainya itu. Nah, termasuk ilmu alat yang paling penting adalah ilmu bahasa Arab. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, man ta'allamal Qur'an 'azumat qimatuh. Barang siapa mempelajari Al-Qur'an, maka nilainya menjadi agung. Wa man takallama fil fiqih nama qadruh. Barang siapa berbicara tentang fikih, yaitu mempelajari fikih dan dia pandai membahas fikih, maka kadarnya menjadi meninggi. Yang mana? Man ta'allamal Qur'an 'azumat qimatuh. Qimatuh yaitu nilai. Qimah artinya nilai. Seperti kalau kita bicara dengan orang Arab peniaga itu, kam qimatu hadza misalkan, berapa harga dari barang ini? Atau kam qimatan li hadza, berapa nilai, berapa harga barang ini? Qimah artinya nilai atau harga. Wa man takallama fil fikih, barang siapa berbicara tentang fikih, nama qadruh, nama itu meninggi atau berkembang. Nama an-numu yaitu pertumbuhan. Kadarnya berkembang ya. Syekh, azumat itu madhi ma'ruf majhul. Dia ma'ruf karena qimah sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Azumat qimatuh, nilainya menjadi besar. Ya. Ini masih kalam Imam Syafi'i ya. Agar kita semakin bersemangat mempelajari ilmu bahasa dan yang lain-lain. Wa man katabal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa menulis hadis, maka hujahnya menjadi kuat. Alhamdulillah kita berusaha belajar dari berbagai cabang ilmu, menghafal ayat dan juga menghafal hadis. Dan juga belajar fikih sedikit demi sedikit. Menghafal kesimpulan-kesimpulannya ini akan sangat bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk murid-murid kita nanti misalkan. Wa man nadhara fil lughah raqa tab'uh. Barang siapa mempelajari bahasa, maksudnya tentunya bahasa Arab ya, maka tabiatnya menjadi halus, menjadi lembut. Terbiasa menyusun bahasa dengan kalimat dengan bahasa-bahasa yang baik, adab-adab yang baik, kinayah yang baik misalkan. Wa man nadhara fil hisab jazala ra'yuh. Barang siapa mempelajari hisab yaitu perhitungan, matematika, aritmetik atau apalah istilah itu. Maka jazala artinya banyak sebenarnya. Jazala ra'yuh, akalnya jadi banyak. Bukan maksudnya pandai menipu orang ya. Tapi betul-betul akalnya itu terlatih untuk berpikir, menilai, menimbang. Ya rahmatullah. Ya rahmatullah. Iya, karena akal memang harus sering dilatih agar tidak lesu. Sebagaimana otot-otot badan juga dilatih agar tidak mengecil dan lemah. Nah, di antara perlatihannya adalah berhitung. Dan juga kata para ulama yaitu belajar i'rab. Kemana-mana berpikir i'rab. Seperti kadang dulu di Damas ada yang mengigo pun fa'ilun marfu'un. Berlatih. Nah, akal dilatih ya. Tabak yaitu tabiat karakter, sifat mungkin ya. Wa malam yasun nafsaha, kesimpulan akhirnya Imam Syafi'i mengingatkan, barang siapa tidak menjaga dirinya sendiri, tidak memelihara dirinya sendiri, lam yang fa'hu ilmunya tidak bermanfaat untuknya. Ya, seperti Yahudi mengumpulkan ilmu banyak-banyak tapi masih suka main riba, suka menipu, bahkan membunuh para nabi. Nah, ilmunya tidak bermanfaat kalau macam itu. Malah jadi wabal, jadi bencana untuk dia. Baik, selesai dari Syiar Alamin Nubala. Wa qala Syekhul Islam. Kenapa? Jazala. Jazala ra'yuh. Jazala artinya banyak.
Mungkin apa? Akalnya jadi kuat maksudnya mungkin ya. Asal dari jazala sih banyak ya. Ra'yuh yaitu akal atau pendapat. Maksudnya akal jadi kuat. Biasa berlatih menghitung, mengira dan sebagainya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innal lisanal arabi, maka sesungguhnya bahasa Arab, syiarul islami wa ahlih, dia adalah syiar. Syiar adalah alamat yang jelas. Syiar itu adalah alamat yang zahirah, kata sebagian pensyarah. Syiar artinya alamat. Alamah ya, alamah yang zahirah, alamat yang jelas untuk Islam dan kaum muslimin. Makanya Islam identik dengan apa? Bahasa Arab. Karena Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab. Bukan bahasa Jawa atau bahasa Inggris, bukan. Yang lain-lain mengekor, bukan malah menggantikan bahasa Arab. Wal lughat min a'zami sya'airil umam. Bahasa-bahasa itu termasuk alamat-alamat umat-umat yang paling besar. Iya, yang membedakan umat ini dengan umat yang lain adalah bahasa. Allati biha yatamayyazun, yang dengan itulah mereka terpisahkan, yatamayyazun, terpisahkan. Umat muslimin bahasanya Arab yang dominan atau yang diagungkan. Umat Yahudi mungkin bahasanya apa? Ibrani mungkin, Ibroniyah. Umat Nasrani mungkin bahasanya Suryaniyah atau apa? Menurut sebagian cerita, wallahu a'lam. Walihada kana kasirun minal fuqaha, maka dari itu banyak dari ahli fikih, fuqaha, au aksaruhum, bahkan kebanyakan dari mereka, yakrohun, mereka memakruhkan fil ad'iyah, di dalam doa-doa, allati fis shalah, yang di dalam salat, wa dzikr, dalam zikir, ayyuda Allahu, yaitu Allah diseru, au yudkar, Allah dizikirkan, disebutkan bi ghairil arabiyah, dengan selain bahasa Arab. Bahkan apa? Tidak sah kalau sholatnya memakai bahasa yang lain, harus pakai bahasa Arab. Baik. Kalau di luar sholat tak mengapa, kita doa, ya Allah berilah saya apalah tak tahu, mangga kah, mobil kah, apa. Baik. Tapi kalau dalam sholat pakai bahasa Arab. Ya. Ya tamayyazun, terpisahkan, terbezakan. Baik. Kenapa? Baik. Demikian pula zikir. Zikir khusus kita harus pakai bahasa Arab. Berarti apa? Setelah salam apa? Misalkan tasbih 33 kali tasbih, subhanallah, jangan bilang maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Bukan, tapi bahasa Arab. Selesai dari iqtida' siratil mustaqim. Wa min ahammi ilmil arabiyah, termasuk dari ilmu bahasa Arab yang paling penting adalah ilmu nahwi. Iya, ilmu nahwu. Yang kita sedang mempelajarinya ini dan yang selama ini kita mempelajarinya. Qala Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah. Wa ma yastaqimu lakum, tidak akan lurus untuk kalian. Lurus yaitu tidak akan jadi baik untuk kalian. Tahsilu hadhil ulum, dihasilkannya ilmu-ilmu ini, yaitu tidak akan baik mendapatkan ilmu ini illa, kecuali bi ayyashra'a, kecuali dengan memulai, yashra'a min af'ali syuru', yaitu mulai fi akhdhi lughatil Arab, mulai mengambil bahasa Arab, yaitu mempelajari bahasa Arab, qabla dzalik, sebelum itu, sebelum kita memperdalam akidah yang tinggi-tinggi, fikih yang tinggi-tinggi. Nah, kita mulai belajar mungkin apa ketika masih kecil, mufradat, epal bahasa Arabnya apa, pisang bahasa Arabnya apa, misalkan. Kemudian mulai naik-naik dan seterusnya. Tentunya sejak awal ya akidah didahulukan, tapi bukan yang rumit-rumit, yang terlalu mendalam, ya. Tahsil yaitu menghasilkan, mendapatkan. Liya'lama, agar dia mengetahui makna mayaridu alaih. Makna arti mayaridu alaih, lafat yang datang kepadanya, warada yaridu, yaitu datang. Fil Quran, di dalam Al-Quran. Misalkan Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Apa artinya? Kalau tak tahu artinya, bagaimana akan
meninggalkan riba. Padahal ayatnya bicara Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti agar tahu maknanya, kita mulai mengambil ilmu bahasa Arab. Nah, sebelum kita tahu bagaimana agar kita paham, ya membaca terjemah Al-Qur'an. Sambil apa? Kita mempelajari bahasa Arab. Ya. Apa mana? Oh, illa bi ayyashra'a itu, yaitu mulai. Boleh yashra'a, boleh apa? Yushri'a, tak masalah. Wal hadis, dan lafadz yang datang di dalam hadis. Seperti apa itu? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Nah, kalau kita tak tahu artinya, bagaimana kita akan berhenti dari bid'ah? Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada di atasnya ajaran kami, maka dia tertolak. Berarti memang harus tahu ilmu bahasa Arab, terutamanya ilmu nahwu. Wal fikih, demikian pula fikih. Tatkala para fuqaha mengatakan apa itu? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, kalau kita tak tahu artinya, kita tak paham. Tapi kalau kita tahu artinya, kita akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Air itu secara mutlaknya adalah tohur, yaitu tohirun mutohir, suci dan menyucikan. Dia tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Illa ma ghayyarahu min rihi au ta'mihi au launihi minan najasat. Kecuali ada benda yang merubah dirinya, yaitu rasanya, baunya atau warnanya dari benda-benda najis, berupa benda najis. Nah, kalau kita tak tahu maknanya, kita tak paham fikih nanti. Berarti apa? Memang harus belajar bahasa Arab. Bukan berarti kalau tidak tahu Arab, tak payah belajarlah. Belajar, tapi dengan apa? Dibantu diterjemahkan oleh para ustadz atau teman-teman yang lain. Sambil kita mencatat, oh ini artinya ini, misalkan. Wala budda lahu min ta'allumi syai'in minan nahwu. Dia harus mempelajari sebahagian dari ilmu nahwu. Alhamdulillah ini kita mempelajari setahap demi setahap, setiap hari sedikit demi sedikit. Lama-lama kita akan paham insyaallah. Alladzi bihi, yang dengan ilmu nahwu itu yuzanu kalamul Arab, ditimbanglah ucapan orang Arab. Ya, kita jadi tahu mana fa'il, mana maf'ul bih misalkan. Baik. Mana fi'il yang maklum, mana fi'il yang majhul misalkan. Wa yu'rafu, dan diketahuilah sahihuhu min fasidih, mana kalam yang benar, mana kalam yang salah. Karena orang Arab pun banyak yang mereka ya seperti kita ini terkadang apa tidak tahu bahasa sendiri. Tidak tahu peraturan yang betul di bahasanya sendiri, ya. Fasid itu yang rusak. Tapi cara mudahnya apa? Kalam yang betul, kalam yang salah. Selesai dari risalatin ila ahli zabid. Risalah dari ahli zabid. Kita tambah satu faedah lagi. Qala Imam Ahmad Ibnu Faris Al-Qazwini rahimahullah, terkenal sebagai Ibnu Faris, ahli lughah itu. Wa minal ulumil jalilah, termasuk dari ilmu yang agung, allati khussat biha al-Arab, yang mana dengan itulah orang Arab dikhususkan, al-i'rab, yaitu ilmu i'rab. Tak ada bahasa yang lain yang tak ada umat-umat lain yang punya ini. Ini hanya dalam ilmu bahasa Arab adanya i'rab. Allah memilih bahasa ini karena inilah bahasa yang terbaik. Alladzi huwal fariq, yang mana i'rab inilah yang membezakan, yang memisahkan bainal ma'anil mutakafi'ah, di antara makna-makna yang setara, mutakafi'ah, setara fil lafadz, di dalam lafadznya. Ya lafadznya sama Musa, tapi ternyata kalau kita tahu i'rab, kita akan tahu apa bezanya posisi Musa dalam apa? Ja'a Musa, ra'aitu Musa, misalkan apa? Marartu bi Musa. Semuanya Musa, tapi kita tahu pertama dia fa'il, kedua dia maf'ul bih, ketiga dia majrur. Dengan apa kita tahu? Sementara lafadznya sama, maknanya pun sama. Oh, ternyata dari sisi i'rabnya jadi lain. Baik. Atau kadang apa para wanita pengen, kami disebut juga lah wanita. Ya sudah, misalkan apa? Ja'at Salma, ra'aitu Salma, marartu bi Salma. Semuanya Salma, tapi posisinya lain-lain. Kemudian wabihi yu'raful khobar, dan dengan ilmu i'rab inilah diketahui khobar. Khobar dikenal. Alladzi huwa aslul kalam, yang mana khobar adalah asal dari pembicaraan. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau
As-Sawa'iqul Mursalah, asal dari takhotubu annas adalah lil ikhbar amma fil qulub. Asal dari orang bicara untuk apa? Menceritakan isi hati dia. Saya ingin beli ini, saya lapar, saya marah kepadamu, saya ingin minum kopi. Berarti apa? Kalam memang asalnya adalah untuk ikhbar, mengkhabarkan keinginan dia, menyampaikan maksud hati dia. Nah, tanpa ilmu i'rab, kita tak akan tahu bagaimana itu. Kalau memang apa kalamnya dengan kalam bahasa Arab, dan itu kalam yang terbaik. Jadi memang harus tahu i'rab. Walaulahu, kalau bukan karena ilmu i'rab, tentunya dengan izin Allah Ta'ala, ma muyyiza, tidak akan dibezakan, tidak akan dipisahkan fa'ilun min maf'ul, mana fa'il, mana maf'ul. Ini dohirnya sama, Musa, Musa, dan Musa, tapi kali ini dia sebagai fa'il, kesempatan yang lain dia sebagai maf'ul, misalkan. Wala mudhaf min man'ud, dan tidak akan terpisahkan mana mudhaf, mana man'ud. Dohirnya sama aja, tetapi yang pertama tanpa tanwin, yang kedua mungkin dengan tanwin misalkan. Nah, ini dipelajari di dalam ilmu i'rab. Wala ta'ajubun min istifham, tidak akan diketahui mana pola ta'ajubiyah, yaitu apa? Keheranan atau kekaguman, dan mana istifham. Seperti kalimat apa? Ma ajmalas sama. Orang mungkin salah memahami. Apa yang membuat langit itu indah? Lalu yang lain mengatakan apa? Nujumuha, yaitu bintangnya. Nah, yang pertama akan mengatakan, saya tidak bermaksud bertanya, saya ingin mengagumi saja, yaitu bukan apa yang membuat langit indah, tapi alangkah indahnya langit. Nah, kalau tidak belajar i'rab baik-baik, orang akan bingung, ini ma ta'ajubiyah atau ma istifhamiyah. Kenapa? Muyyiza, terpisahkan, terbezakan. Tayyib. Wala sodrun min masdar, dan tidak diketahui mana sodr. Ini kalau di dalam ilmu syair sih, sodr ini lafadz yang depan itu ya, barisan bagian depan. Dan mana yang masdar? Masdar ma'ruf, dia adalah apa? Biasanya dikatakan sebagai susunan ketiga, level ketiga dari susunan lafadz itu di dalam ilmu shorof. Kataba yaktubu kitabatan, nah itu masdar. Cuma wallahu alam apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Imam Ibnu Faris di sini, tapi intinya dengan ilmu i'rab kita akan memahami yang ini, mana yang itu, dan seterusnya. Wala na'tun min ta'kid, dan tidak diketahui, tidak dipisahkan mana na'at, yaitu sifat, dan mana yang tujuannya sebagai ta'kid. Dua-duanya sama-sama dari kalangan tawabi, mengikuti. Tetapi kita tahu na'tun karakternya begini, ta'kid karakternya begitu. Dengan apa? Ilmu i'rab. Selesai dari kitab beliau As-Sahibi fi fiqhil lughah. Baik, kelanjutannya besok. Intinya apa? Bahasa Arab ini penting agar kita memahami Quran, memahami sunnah, memahami ilmu-ilmu para salafus soleh dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Ini mungkin Syekh boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan Abu Nasr As-Sijizi ini siapa? Baru dengar. Kalau tak salah beliau adalah ulama tahun 400-an, memiliki kitab Risalatun ila Ahli Zabid fi isbati al-harfi wasot fil Quran. Kitab itu nasihat kepada orang-orang Zabid yang di Yaman untuk tidak tertipu dengan fitnah tokoh besar yang sedang membesar namanya waktu itu, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari. Ini risalah membantah Asy'ariyah dan menegakkan akidah salafus soleh, walaupun tak ada yang sempurna, tapi niat beliau begitu dan kalamnya bagus-bagus, membela salaf. Kalau nggak salah ulama tahun 400-an. Wallahu a'lam. Ya. La Buddha yaitu harus. La Buddha artinya harus. Si asal dari la Buddha yaitu tidak boleh menghindar ya, artinya harus. Wallahu a'lam.